Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin itu adalah CHR, teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang request untuk di-update CHR, yang ini juga dimana pertama kali juga saya update untuk secara teknikal si CHR di channel ini gitu ya. Jadi kemarin udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga Matic. Sebelumnya juga update OP Coin juga, Solana dan Habar gitu ya. Jadi ini beberapa hari lalu juga sudah saya update. Jadi seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar mungkin pilihan kalian apa. Dan OP mungkin seminggu sekali atau 5 hari sekali akan saya update terus gitu ya, menjelang nanti eventnya di awal bulan depan. Oke. Jadi untuk news event ya, palingan ini pengen sedikit info aja. Karena besok itu masih holiday ya, jadi bisa dibilang long weekend lah teman-teman ya. Karena kita bisa lihat dari market US juga ini ada Memorial Day, berarti ya masih liburan gitu ya teman-teman marketnya. Jadi palingan Selasa itu lebih volatile gitu lah ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa market yang holiday. Jadi itu sedikit intermezzo di awal. So, jadi langsung aja kita bahas untuk si Bitcoin. Nah, ini Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily pun masih sama ya. Pergerakannya pun cuma sideways aja. Dimana untuk bagian bawah itu 25.800-an, kemudian di bagian atasnya itu di sekitar 27.400 dolar lah ya. Dimana ini juga kita akan coba saya tandain dengan box warna merah aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Box warna merah ini yang sebelumnya pun berfungsi nih menjadi area support and then resistance Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan overallnya adalah si Bitcoin ini masih cuma tersaitu aja di sini ya, bagian atas dan juga bagian bawahnya ya. Overall cuma tersaitu di sini, dan ya bisa aja masih selama memang dia bermain di sini. Kalau yang nanyain apakah si Bitcoin masih bisa turun lebih dalam lagi, ya masih bisa aja, bisa aja seperti ini kejadian gitu ya, untuk dia lanjut turun lagi bahkan ngejar 25.000 dolar, itu masih possible. Nah, bagaimana untuk invalidasinya? At least dia harus mampu break beberapa area yang sudah saya sampaikan di beberapa video lalu gitu ya. Karena bisa aja untuk perspektif yang ini benar-benar istilahnya terpakai lah atau kejadian lah ya. Jadi sebentar nih, coba saya akan tandain pakai yang ini aja teman-teman biar lebih ini ya. Ya, jadi ini wave 1, 2, 3 and ongoing finishing wave 4 sebelum dia finishing di wave 5 gitu ya. Jadi untuk yang nanya apakah nanti si Bitcoin masih punya kemungkinan atau chance lah turun lagi dan sebagainya, ya masih bisa aja teman-teman ya, selama tidak invalid ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Cuman memang nggak ada salahnya, mungkin teman-teman ada yang udah di CA di 26.000 ya, atau 26 sekitar 26.000 dolar kalian udah di CA, itu nggak ada salahnya, namanya juga di CA gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti mendapatkan another diskon lagi ya, berarti kalian bisa melakukan DCA kembali. At least kalian tahu nih beberapa area tahanan atau support key levelnya si Bitcoin. Jadi nggak all in, dan ya nggak ada salahnya untuk DCA, kan kurang lebih seperti. Jadi kalau misalkan market akhirnya rebound, kemudian skenario lanjut turunnya itu udah invalid, ya udah kalian udah ada muatan, ya udah ikutin lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu simpelnya teman-teman ya. Jadi tinggal kita lihat aja untuk besok apakah si Bitcoin ini mampu break dari retracement atau Fibo 0,3 ini secara daily, plus di situ ada EMA 21 dan 34-nya, atau akhirnya kembali turun lagi, reject lagi. Nah, jadi itu closing besok itu cukup penting lah dibilang teman-teman ya, untuk secara daily time frame-nya. Dimana kita bisa lihat juga ini satu red candle besar tanggal 24 Mei, kemudian di sini dibalas dengan 4 bullish candle. Ya tinggal kita lihat aja apakah kenaikan ini cuman bersifat itu sementara aja, akhirnya dia lanjut turun aja, mungkin dalam tanda kutip untuk menjebak lah ya, posisi ngejebak orang-orang, wah ini kayaknya mau break, wah ini kayaknya udah siap lanjut to the moon dan lain sebagainya, akhirnya dibanting sekali lagi ya. Jadi itu pertimbangan yang perlu diwaspadai. Next, ini untuk si Bitcoin. Si Bitcoin secara time frame ini coba saya akan tandain hourly ya, 1 jam. Ini adalah outlook yang kemarin juga sudah saya bagikan. At least kemarin kita sudah lihat dari perspektif atau time frame yang lebih kecil. Saya tarik dari swing high ke swing low terakhirnya dia. Maka kita mendapati beberapa golden ratio dan tahanan yang cukup penting ya. At least di sini sekitar 26.500-an dolar. Ya, jadi ketika dia ngetes di trendline resistance ini plus zonasi box warna merah ini kita bisa lihat ya, another rejection terjadi. Maka kemarin ada saya infokan apakah dari area sini dia membuat sebuah range, ya itu juga sudah saya jelaskan di video yang lalu. Apakah dari sini dia kena reject kemudian membuat range di sini mulai slowing down, and then akhir range ini mampu di break sama si Bitcoin untuk lanjut naik lagi.
Ya, kita bisa lihat di sini range-nya sudah terbreak dan dia precisely retest di sini aja. And then akhirnya mampu break box merah pertama dan juga box merah 27.100-an, 27.200 dolar ini mampu di break juga sama si Bitcoin ya. Jadi ini ada pembahasan di kemarin hari. Oke. Nah, yang perlu diwaspadai adalah memang ketika di weekend ini udah break, tentunya kita selalu harus waspada, bisa aja nanti udah menjelang hari Senin, Selasa itu malah drop lagi, balik kandang lagi. Jadi ya bisa dibilang kenaikannya pun cuman sementara. Nah, dilihat dari sekarang ya, tentunya dia udah mampu reclaim area ini dan sudah retest. Ya, kita bisa lihat di sini. Waktu dia break ya di sini a little bit sideways dan retest lagi, akhirnya di sini bullish candle lagi terjadi. Next target kisah berapa nih yang perlu diwaspadai? Ya, next target di sekitar sini yang perlu diwaspadai sekali lagi. Ini atau non di sini. Ini di sekitar 27.400-an sampai 27.500-an dolar, di mana kita bisa lihat juga beberapa kali mendapatkan rejection dari area sini nih. Level area ini mendapatkan rejection. Ya. Jadi ini tentunya yang perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk si Bitcoin. Khususnya secara time frame lebih kecil seperti hourly lah. Ya, jadi selama memang dia belum mampu break and retest, ya tentunya bisa aja skenario seperti sebelumnya. Ini terlihat seperti retest mau naik lagi, akhirnya dibanting turun. Di sini juga seperti retest mau naik, katanya dibanting turun. Ini juga naik, kemudian ini slowly, langsung dibanting turun lagi. Ya, jadi udah beberapa kali kejadian. Ya, waspada aja di level ini menjadi area krusialnya untuk si Bitcoin. Yang nanyain area krusial di sekitar berapa di sini, teman-teman. Di sini zonasinya. Ya, ini udah area benar-benar berbahaya, atau ya bisa dibilang benar-benar harus dipantau lah ya, khususnya untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan di sini kena reject lagi, ya bakalan coba visit ke beberapa area bawahannya seperti 27.200, 26.700-an, 26.500, 26.300 dolar dan lain sebagainya untuk si Bitcoin. Ya, jadi palingan ini update untuk hourly ya, biar lebih tahu lagi area-area detailnya. Karena kita bisa lihat juga pada pergerakan-pergerakan sebelumnya ini pun seperti retest mau lanjut naik, seperti retest mau lanjut naik. Di sini juga turunnya korektif gitu ya. Malah glosor lagi lebih dalam ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu diwaspadai. Dan ya itu aja untuk update si Bitcoin. Next kita akan bahas untuk CHR secara daily-nya ya. Oke, jadi kalau si CHR secara daily sebenarnya ya di sini kita bisa lihat juga chartnya secara daily. Ini semenjak pergerakan di November 2021. Ini cenderung dia bergerak di dalam sebuah trendline resisten nih yang sangat besar. Oke. Kemudian di sini juga trendline support di sini. Coba saya hubungkan aja trendline support yang cukup besar juga nih. Tuh, beberapa kali di testing dan overall bergerak di dalam sebuah channel. Akhirnya per 11 Januari ya, per 10-11 Januari 2023 itu akhirnya mampu di break ya sama si CHR secara daily time frame. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah masalahnya ketika dia udah mampu break, dia masih ketahan di sini secara daily-nya nih. Di sini coba saya tandain ya di sini. Dan ya kurang lebih di sini lah. Box merah ini sebelumnya ini menjadi tahanan juga untuk si CHR nih. Tuh, tahanan dan ya ini ketahan lagi. Ya bisa dibilang menjadi resisten kuat lah secara time frame daily-nya. Dan terbukti ya berangsur-angsur dia turun, mencoba naik lagi, akhirnya turun lagi ya untuk si CHR. Jadi yang nanyain untuk dinding tebal penting dan kuatnya si CHR secara daily di sini itu di sekitar 0,2128 sampai 0,24 dolar lah, sekitar area itu. Kemudian untuk area supportnya atau tahanannya secara daily ini bisa saya tandain atau bagi menjadi dua lah ya. Ini yang pertama. Oke, ini boxnya coba saya ganti dengan warna putih yang pertama. Lalu kedua pasti di swing low pada pergerakan November sampai Desember 2022 nih di sini, teman-teman, di sini. Ya. Jadi untuk yang pertama di sini ini di sekitar 0,1268 sampai 0,1351 dolar. Next yang paling bawahnya itu di sekitar 0,1 dolar sampai 0,1083 dolar. Ya, jadi yang nanyain untuk area penting, tahanan pentingnya itu dua area ini. Kemudian untuk resist kuatnya juga sudah saya sampaikan ya. Jadi memang ini masih adanya kemungkinan ya, kita bisa lihat juga ada chance lah terbentuk yang namanya double bottom. Ya, ini bisa juga. Cuman permasalahannya kalau kita lihat lebih detail lagi untuk si CHR secara dirinya. Di sini nih ada semacam tahanan. Ya, di sini kita bisa lihat nih. Di sini tuh tahanan. Ya, tuh. Kenapa saya bilang ini tahanan? Sebelumnya berfungsi menjadi resisten dan support. Ini support and then resisten. Ya, terakhir kali juga tekanan seller datang signifikan dari level area ini nih. Tuh,
ya. Red candle besar itu di sekitar 0,1499 sampai 0,1542 dolar untuk si CHR secara daily time frame. Jadi itu tugas ataupun PR rintangan pertama lah. Lalu rintangan kedua di sekitar berapa, Bro? Untuk si CHR rintangan kedua di sini, teman-teman. Nah, di sini. Support resisten juga sebelumnya di 0,1594 sampai 0,1647 dolar untuk CHR. Next lagi kisah berapa? Next lagi sekitar ini. Ya, kita lihat secara daily ya, teman-teman. Jadi lebih enak lihatnya di sini. Ini tuh di sekitar 0,1827 sampai 0,1891 dolar, sekitar area itu. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing high ke swing low yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan ya ini pas juga. Secara zonasi ya terdekatnya pasti di sekitar retracement 0,3, kemudian keduanya juga di retracement 0,5 gitu ya. Jadi secara zonasi dan juga golden ratio itu masih bisa dibilang cocok lah ya, dapat gitulah ya. Tentunya selalu waspada ketika memang dia turun itu signifikan seperti ini. Ya ini turun signifikan. Minimal naiknya itu bisa dibilang terbatas ya, bisa aja di sini another rejection malah tes lagi nih, drop lagi ke swing low terakhirnya. Yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi ketika strukturnya patah, yaitu bisa menjadi indikasi awal untuk reversal. Ya at least patahnya kurang lebih segimana, ketika memang dia koreksi at least tidak create yang namanya lower low dari lowest atau swing low terakhir dia. Bisa aja dia cuma ketahan di area atas seperti 0,1358 dolar gitu, kemudian berangsur naik. Berarti kan di sini adanya transisi dari ini low, lower low, lower low. Waktu dia ke reject pun dia malah create yang namanya higher low. Cuman retrace sampai sini aja. Berarti kan ada indikasi dari downtrend ya, kita bisa lihat dari lowest-lowestnya ini menjadi ada indikasi untuk berubah menjadi uptrend ya. Jadi palingan itu untuk CHR saya udah sampaikan untuk beberapa areanya dan juga Bitcoin. Ya hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.